Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim peneliti skema penelitian terapan luaran fotovoltaik yang didanai oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Saintek 2025-2026. Penelitian ini bertujuan ingin memprediksi waktu kadaluarsa virgin coconut oil dengan metode ASMT dan pendekatan Arrhenius dengan judul seperti ini. Dan tim peneliti, saya sendiri Andi Aladin sebagai ketua dan 3 anggota tim dosen multidisiplin dan melibatkan mahasiswa 5 orang S1 dan S2 Teknik Kimia FTI Uni. Penelitian ini bekerja sama dengan mitra calon pengguna PT Afkor yang memproduksi VCO di Kota Makassar dan mitra pelaksana penelitian Balai Industri yang memiliki laboratorium pengujian. Setelah kita memproduksi VCO, selanjutnya kita akan melakukan prediksi masa simpan VCO dalam berbagai kondisi pengemasan dengan mengikuti flowchart gambar seperti ini. Jadi dimulai dari pengkondisian bahan, kemudian pengamatan mutu, lalu uji laju perubahan mutu, kemudian menghitung konstanta Arrhenius, dan terakhir memprediksi masa kadaluarsa orde 1 dengan persamaan ini atau orde 0 dengan persamaan seperti ini. Dan akhirnya kita bisa menarik kesimpulan, yaitu orde laju perubahan mutunya berapa, persamaan masa kadaluarsanya bagaimana, masa kadaluarsa VCO berbasis parameter mutu berapa lama. Berikut ini kami sampaikan uraian lebih detail flowchart tersebut. Pertama, pengkondisian bahan. Sampel VCO dikemas dalam botol gelas transparan dan gelas gelap, dan botol plastik transparan dan botol plastik gelap. VCO yang telah dikemas dalam wadah botol disimpan dalam 3 jenis suhu, yaitu suhu 28, 40, dan 50 derajat Celcius. Kedua, pengamatan mutu. Secara berkala diamati 4 jenis parameter VCO setiap 7 hari sekali sebanyak 8 kali pengamatan, dimulai hari pertama sampai hari ke-56. Utama yang dianalisis yaitu turbidity, asam lemak bebas, bilangan peroksida, dan total plate count. Pertama, turbidity atau kekeruhan. Parameter ini menunjukkan kejernihan minyak. VCO yang berkualitas baik harus jernih seperti air. Cara uji turbidity biasanya menggunakan spektrofotometer atau turbidimeter. Kedua, asam lemak bebas. Nilai ini mencerminkan tingkat hidrolisis lemak. Semakin tinggi kandungan asam lemak bebas, semakin rendah kualitas minyak. Cara pengujiannya adalah dengan metode titrasi menggunakan larutan basa seperti NaOH untuk mengetahui jumlah asam lemak yang terbentuk. Ketiga, bilangan peroksida. Ini adalah indikator utama ketengikan akibat oksidasi. VCO dengan bilangan peroksida rendah menandakan minyak masih segar. Cara ujinya biasanya dilakukan dengan titrasi. Dan yang terakhir adalah total plate count atau TPC. Parameter ini mengukur jumlah mikroba dalam minyak. VCO yang baik harus memiliki TPC sangat rendah, bahkan mendekati 0. Cara pengujiannya dilakukan dengan menumbuhkan sampel minyak pada media agar, lalu menghitung jumlah koloni mikroba yang muncul setelah inkubasi. Ketiga, uji laju perubahan mutu VCO. Setelah diperoleh data pengujian parameter mutu sebanyak 8 titik pengamatan sebagai fungsi waktu, maka langkah selanjutnya dilakukan uji laju perubahan mutu VCO. Dalam hal ini diuji apakah laju perubahan mutu mengikuti orde 0 atau orde 1. Pertama kali diuji orde 0 dengan asumsi data perubahan mutu VCO mengikuti persamaan orde 0 sebagai berikut. Asumsi orde 0 valid jika data hasil pengamatan yang diplot ke dalam persamaan tersebut memberikan koefisien korelasi R² mendekati 1 atau sama dengan 1. Jika asumsi orde 0 ditolak, maka dilakukan uji orde 1 dengan asumsi mengikuti persamaan orde 1 sebagai berikut. Pada umumnya, laju perubahan mutu bahan pangan itu berkisar antara orde 0 atau orde 1.
Setelah order laju perubahan mutu diperoleh, langkah selanjutnya menghitung konstanta Arrhenius dengan persamaan ini. Dibuat grafik antara logaritma naturalis Km versus saper T. Dari grafik diketahui nilai konstanta Arrhenius Km aksan dan nilai energi aktivasi EA per R. Langkah terakhir, melakukan perhitungan prediksi masa kadaluarsa VCO dengan persamaan, ya bergantung apakah mengikuti ordinal atau order 1 seperti ini. Penelitian kami ini insya Allah akan dikembangkan terus ke depan, meniti roadmap penelitian seperti yang telah direncanakan. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi IPTEK, masyarakat, bangsa dan negara. Dan semoga kami tim peneliti termasuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Khairun Nas Anfa'ulin Nas. Sebagai penutup, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Direktur DPPM Kemdikti-Saintek yang telah mendanai penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.